Di video ini kita akan bahas kenapa sebagian orang bisa belajar jauh lebih cepat dari yang lain. Dan kenapa itu bukan soal kecerdasan, tapi soal cara. Mungkin kamu pernah baca satu buku berulang kali, tapi tetap lupa isinya. Atau ikut kelas online dengan semangat di awal, tapi yang nyangkut cuma 10%. Kita sering ngerasa gagal menyerap ilmu, lalu nyalahin diri sendiri. Kayaknya aku kurang pinter, kayaknya otakku nggak kuat. Padahal masalahnya bukan di kamu. Masalahnya di cara kita belajar yang sering nggak cocok sama cara kerja otak kita sendiri. Miskonsepsi tentang belajar cepat. Banyak orang percaya kalau belajar cepat itu bakat alami. Orang pintar ya pintar aja dari lahir. Padahal belajar cepat itu bukan soal IQ tinggi atau kemampuan luar biasa. Tapi tentang bagaimana kamu belajar, bukan seberapa keras kamu belajar. Sayangnya, banyak metode belajar yang kita anggap benar justru nggak efektif. Misalnya, nandain teks dengan stabilo warna-warni, baca ulang catatan berulang kali, dengerin materi sambil main HP. Kelihatannya produktif, tapi semua itu pasif. Dan otak nggak suka belajar pasif. Yang dibutuhkan otak adalah keterlibatan aktif. Bukan cuma masukin info ke kepala, tapi juga melatih info itu bertahan dan nyambung. Bagaimana otak menyerap informasi? Otak manusia punya dua sistem utama dalam menyimpan informasi. Working memory, kayak RAM, cepat tapi terbatas. Long term memory, kayak hard disk, luas tapi perlu proses masukin. Masalahnya, working memory kita gampang penuh. Begitu penuh, info baru jadi numpuk, tapi nggak pernah nyangkut. Dan akhirnya, hilang begitu aja. Itulah kenapa belajar cepat itu bukan tentang cepat masuk, tapi tentang gimana bikin info itu nempel. Ada 3 prinsip utama biar pengetahuan bisa nempel lebih kuat. Spaced repetition, pengulangan berkala, bukan sekaligus. Active recall, mengingat tanpa lihat catatan. Meaningful learning, hubungkan info baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Otak bukan ember kosong yang bisa diisi seenaknya. Otak itu jaring. Semakin banyak kaitan antar informasi, semakin kuat daya ingatnya. Teknik belajar yang efektif. Jadi, bagaimana caranya belajar lebih cepat, lebih nempel, dan lebih tahan lama? Jawabannya bukan belajar lebih keras, tapi belajar dengan strategi. Ada 5 teknik yang secara ilmiah terbukti meningkatkan penyerapan pengetahuan, tapi seringkali nggak diajarkan di sekolah maupun kampus. Dan kerennya, semua teknik ini bisa kamu mulai bahkan dari sekarang. 1. Feynman Technique. Kalau kamu nggak bisa ngajarin, kamu belum ngerti. Teknik ini dinamai dari fisikawan jenius Richard Feynman. Dia punya satu prinsip. Kalau kamu benar-benar paham sesuatu, kamu harus bisa menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana. Caranya simple tapi powerful. Pilih konsep yang kamu pelajari. Coba jelaskan dengan kata-katamu sendiri, seolah kamu sedang ngajarin anak kecil atau teman yang belum tahu sama sekali. Saat kamu kesulitan menjelaskan, itu tandanya ada celah pemahaman. Balik lagi ke materi. Pahami ulang, lalu coba jelaskan lagi. Bisa dilakukan di depan kaca. Atau pura-pura ngajarin tembok. Iya, kedengeran konyol. Tapi ini cara otakmu diuji beneran. Karena pengetahuan yang kuat bukan yang cuman kamu tahu, tapi yang bisa kamu ajarkan. 2. Spaced repetition. Belajar sedikit, ulangi berkala. Kita sering belajar kayak maraton. 1 malam sebelum ujian, belajar 4 jam non-stop. Dan hasilnya, besoknya masih ingat. Tapi seminggu kemudian, lupa semua. Spaced repetition membalik cara itu. Belajar dibagi ke sesi kecil, lalu diulang dengan jarak waktu tertentu. Misalnya, hari ke-1, belajar topik A, hari ke-3. Ulangi topik A, hari ke-7. Ulangi lagi, hari ke-14. Ulangi sekali lagi. Setiap pengulangan memperkuat jejak ingatan di otak. Dan justru, ketika kamu hampir lupa, lalu dipaksa mengingat, disitulah proses belajar paling efektif terjadi. Metode ini banyak dipakai di aplikasi belajar bahasa seperti Anki, Duolingo, atau Quizlet.
Tapi kamu juga bisa bikin sistem manual pakai kalender atau sticky notes. 3. Active recall. Bukan baca tapi panggil balik. Kebanyakan dari kita belajar dengan input overload. Baca ulang, tonton ulang, catat ulang. Padahal yang bikin ilmu nempel adalah proses mengingat secara aktif. Caranya, tutuplah buku setelah baca satu bagian, lalu coba jawab, apa yang tadi aku pelajari? Atau tulis ulang ringkasan dengan kata-katamu sendiri tanpa lihat materi. Bisa juga bikin kuis kecil sendiri, pertanyaan dan jawabannya. Otakmu akan kerja lebih keras saat disuruh mengingat, dan itulah yang memperkuat koneksi sinaps di dalamnya. Belajar itu bukan soal berapa kali kamu lihat materi, tapi berapa kali kamu bisa panggil balik isi materinya. 4. Interleaved practice. Jangan belajar satu hal terus-terusan. Pernah ngerasa bisa ngerjain soal latihan tapi pas ujian malah blank? Mungkin kamu belajar dengan metode blocked practice. Latihan satu jenis soal secara terus-menerus. Contohnya, matematika. Ngerjain 10 soal aljabar, baru pindah ke geometri. Padahal di ujian, soal bisa campur-campur. Interleaved practice ngajarin otak untuk membedakan konteks dan berpindah strategi. Misalnya, campur antara soal aljabar, geometri, dan statistik dalam satu sesi. Atau kalau kamu belajar bahasa, campur latihan grammar, listening, dan speaking di hari yang sama. Ini emang lebih menantang, tapi hasilnya bikin kamu lebih siap di situasi nyata. Pomodoro plus jeda ritmis. Fokus pendek lebih baik dari ngoyo panjang. Belajar 4 jam langsung terdengar keren. Tapi otak kita nggak dirancang untuk fokus selama itu. Disinilah teknik Pomodoro masuk. Belajar 25 menit penuh fokus. Istirahat 5 menit. Jalan, minum, stretching. Ulangi 3-4 kali. Setelah itu istirahat lebih panjang 15-30 menit. Teknik ini cocok banget buat yang gampang terdistraksi. Karena kamu dikasih batas waktu dan hadiah kecil di akhir sesi. Tapi kalau kamu ingin fokus lebih panjang dan mendalam, ada alternatif. Ultradian Rhythm. Fokus 90 menit lalu istirahat 20 menit. Ini lebih sinkron sama ritme biologis tubuh kita. Yang perlu diingat, jeda itu bukan kemunduran. Jeda adalah bagian dari belajar. Karena saat kamu berhenti sejenak, otakmu bekerja di balik layar untuk mengolah dan menguatkan ingatan. Kalau semua teknik ini kamu kombinasikan, mengajarkan, Feynman, mengulang, spaced, mengingat, recall, mengacak, interleaved, dan mengatur ritme, Pomodoro. Hasilnya bukan cuma belajar lebih cepat, tapi juga belajar lebih dalam dan tahan lama. Belajar cepat itu bukan anugerah khusus, tapi keterampilan yang bisa dilatih. Kita cuma perlu berhenti percaya bahwa belajar itu harus selalu melelahkan. Belajar yang efektif itu bukan yang bikin kamu capek, tapi yang bikin kamu ngerti dan bisa pakai ilmunya dalam hidup sehari-hari. Coba bayangkan, kalau kamu bisa belajar 1 buku sebulan dan benar-benar menyerap isinya. Bukan cuma dibaca, tapi dipahami, diingat, dan dipakai. Dalam 1 tahun, kamu bisa tumbuh jadi versi dirimu yang sepenuhnya baru. Apa satu teknik belajar yang paling pengen kamu coba mulai hari ini? Tulis di komentar, biar kita bisa saling belajar bareng. Dan kalau kamu ngerasa video ini berguna, bantu share ke temenmu yang lagi berjuang belajar. Karena mungkin yang mereka butuhkan bukan motivasi, tapi metode. Sampai ketemu di video tumbuhin berikutnya.